Kita sangat kecewa ya, dan kita juga sangat sedih karena terpaksa kita harus meninggalkan si Rangga campervan kita tercinta. Iya. Kita udah hitung-hitung untuk budget ya. Kita akan menuju ke Maluku Utara, tepatnya Ternate. Ternyata penyeberangannya di luar otak ya. 17,5 juta sekali jalan, hanya mobil only, di luar kita orangnya, dan itu pun dari Surabaya ke sana. Belum lagi tambah biaya lainnya, jadi aku hitung untuk PP dong ya, itu bisa habis 35 hingga 40 juta rupiah hanya buat penyeberangan mobil. Belum yang lain. Dengan berat hati ya, inilah yang terjadi. Kita akan cerita lebih lengkap sebentar lagi. Let's go. Kami adalah pasangan yang memutuskan untuk full time keliling Nusantara. Dan kami akan mengajak kamu untuk bersama kami melihat kebaikan hati Indonesia. So just go on, I don't wanna care anymore. There's no love between you and me, so just go. So just go on, I don't wanna care anymore. Satu hal yang pasti, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. 4 tahun yang lalu, kami memutuskan untuk menjual semua barang-barang yang kami miliki dan mengosongkan seluruh isi rumah untuk dikontrakkan dengan tujuan mewujudkan impian kami, yaitu keliling Indonesia. Kami pun lanjut membeli mobil bekas bank keliling dan membangun campervan pertama kami yang kami beri nama Bambang. Awalnya kami cukup kesulitan karena tidak ada orang yang pernah membangun campervan sebelumnya. Dan setelah menghabiskan lebih dari 8 bulan pengerjaan, proses pembuatan campervan pertama kami akhirnya selesai. Kami pun bergerak meninggalkan kampung halaman kami dan menjelajahi Pulau Kalimantan. Pulau yang menyimpan begitu banyak misteri dan keunikan di setiap sudutnya. Setelah menghabiskan ratusan hari perjalanan, akhirnya kami pun berhasil menyelesaikan 5 provinsi di Kalimantan. Setelah selesai Pulau Kalimantan, kami memutuskan untuk menjelajahi pulau berikutnya, yaitu Sulawesi. Kami juga memutuskan untuk membangun campervan kedua yang kami beri nama Basuki. Campervan yang kami ciptakan untuk menemani perjalanan kami dalam menjelajahi Pulau Sulawesi nanti. Begitu banyak kejutan dan kenangan yang kami ukir di pulau ini. Pertemuan dengan orang-orang baik yang selalu membuat kami terharu akan kebaikan dan keindahan di Indonesia. Setelah menghabiskan ratusan hari lamanya, akhirnya kami pun menyelesaikan penjelajahan 6 provinsi tersebut. Kami pun kembali ke ibu kota untuk mempersiapkan perjalanan kami berikutnya. Kami membangun campervan ketiga yang kami beri nama Si Rangga. Setelah melalui proses desain dan pembangunan ratusan hari lamanya, kami pun siap untuk petualangan baru kami, yaitu penjelajahan di tanah NTT dan Timor Leste. Perjalanan dimulai dengan melintasi Pulau Jawa dan menyeberang ke Bali. Kami tinggal di bawah kaki Gunung Rinjani dan melaju di megahnya sirkuit Mandalika. Kami juga sempat terdampar di tanah lumpur dan harus melewati banjir ketika melintasi daratan Sumbawa. Kami juga terpaksa menerobos debu abu vulkanis dan melewati pengungsian warga akibat letusan gunung api Lewotobi. Setelah menghabiskan 180 hari perjalanan, kami akhirnya berhasil tiba di negara Timor Leste, ujung paling timur dari NTT. Dan kami begitu terharu karena bisa mengibarkan bendera merah putih
di titik ujung selatan Indonesia yaitu Pulau Rote. Selama 5 tahun perjalanan ini, SPBU dan Polsek selalu setia menjadi tempat tinggal kami. Kami menemukan keluarga baru di setiap daerah kami kunjungi, melihat secara langsung senyuman dan keramahan di balik kesederhanaan yang ada. Perjalanan kami masih akan terus berlanjut, dan kami akan terus bergerak untuk menunjukkan kepada dunia kebaikan yang ada di seluruh pelosok Indonesia. Jangan lupa bahagia. Berhubung cerita kita kali ini curhatnya agak panjang, oke, kita akan siapin kursi buat curhat sama kalian di ruang tamu. Inilah behind the scene dalam kita memulai sebuah trip baru. Tuh, istriku yang cantik. Selamat datang di ruang tamu Jajago yang awalnya ini mau dipakai buat ruang podcast ya. Alright, kita akan mulai dari awal aja ya. Jadi sebenarnya kita kan baru kelar dari perjalanan kita yang keliling NTT, betul? Betul. Kita juga baru kelar dengan perjalanan ke Cina yang bareng dengan Bang Ridwan ya, itu seru Betul. banget. Dan kita akan lanjut ke season baru harusnya. Kita udah awal milih maunya tuh ke Sumatera, betul? Tapi karena ada musibah besar, musibah, jadi kita nggak jadi deh. betul. Karena menurut aku kurang etis juga kalau kita ke sana ya buat konten wisata di momen orang berduka. So aku langsung ganti dia punya rute. Oh ya, alasan kedua juga karena aku tidak mau dokumentasi sebuah daerah di posisi dia tuh lagi Hancur-hancurnya. betul. Jadi aku nggak mau sampai Aceh yang harusnya indah banget, karena aku pergi pas dia lagi pasca bencana, jadinya tuh coklat atau gimana gitu loh. Karena kan itu video bakal selamanya ya. Jadi tuh aku pengen mengenang dia di posisi dia lagi bagus-bagusnya. Yes. So oke, tunggu dulu ya, kita doakan juga pemulihan untuk yang di Sumatera ya, semoga cepat pulih. So kita mengganti jadwal. Akhirnya, tadadadam, setelah kita bersemedi ya berhari-hari berminggu, kami memilih untuk menuju ke Maluku. betul, tepatnya Maluku Utara. Maluku Utara. Nah, mungkin banyak yang bingung kan, aku juga baru tahu rupanya Maluku udah dipecah 2 provinsi ya. Maluku Utara, ibu kota Ternate, bukan Sama udah ganti Sofifi, udah ganti Sofifi sekarang. Dan yang kedua apa? Maluku Ambon. Ya, kita akan main yang ke utaranya. Iya. Dan seperti yang di awal tadi ya, setelah saya udah searching luar biasa dahsyat, ternyata kapalnya sangat tidak ngotak ya. Dia untuk biayanya butuh 17,5 juta rupiah. Kau boleh cek di Google sekarang juga. Dan itu bukan tipe yang kayak kapal-kapal selama ini kita bawa DLU itu loh, yang dalam laut utama. Terus udah itu kan kirim dari Surabaya ke Ternate itu butuh waktu 4 atau 5 hari. Betul. Lama banget. 4-5 hari sih adalah kapal Pelni, saya ingat aku. Itu Iya, kapal Pelni. orang. Mobil kita belum tahu lagi, makanya ekspedisi. Oh iya. Soalnya kapal Pelni itu bisa kita orang ke sana, ke Maluku, ke Ternate-nya. Nah, tapi kalau mobil nggak bisa. kendaraan aku juga nggak tahu. Jadi mobil deh. terpisah. Jadi itu mobil Oh, iya. doang di luar orang. Berarti kita mobil pakai ASDP dong. Itu SDP ya, itu kayak ekspedisi apa gitu sayang. Oh. Karena rutenya nggak ada. Itulah problem dengan Maluku ya, daerah timur Indonesia. Walaupun sebenarnya nanti aku cerita lebih detail sih, rute yang benar tuh gimana. Dari pengalaman kita selama ini udah masuk tahun kelima, tahun 6 perjalanan, aku akan spill ke kalian rute yang benar tuh kayak gimana harusnya. Jadi kalau kalian pengen road trip di Indonesia, tidak perlu ngulangi hal yang kayak kami begitu. Iya. Ya, biar ceritanya lebih khusyuk dan adem ya. Mungkin kalian juga kangen dengan si Rangga, karena kita kalau berpisah dengan dia cukup lama. So, kita lihat ke dalam yuk. Nah, udah lama kan kalian si Rangga. Sekarang kita mau expand si Rangganya dulu. Ayo Jan, expand Jan. Oke. Oke, aman. Sudah dilebarin Rangganya. Habis dari Timur Leste, mobil si Rangga kita masih ganteng, masih rapi, masih oke sih semuanya. Gak ada satupun yang berjamur. Jadi terbaik si Rangga. Baik-baik ya. Ya, lanjutlah bekas ya. Tara. Tara. Sedikit update, barusan dapat chat juga ya. Aku udah posting bahwa biaya penyeberangan kan untuk mobil 17,5 juta. Iya. Itu di Surabaya. Ada yang ngechat nih. Kita bisa bantu untuk kirim mobil ya. Ini dari Jakarta sih aku.
Dari Jakarta itu kenanya sekitar 25 sampai 35 juta saja. Saja. Meledak kepala aku langsung basap ya. Yang kali ini lah yang mau aku bahas ya. Jadi kan ada beberapa ya, nggak semua sih yang akan komen. Kalau nggak pakai camper van nggak seru lah gitu. Aku mau ngomong kembali ke awal ya. Channel Jajak Keliling Indonesia dibuat. Dan kenapa kita pakai camper van? Karena tujuan awal kita mau menghemat, betul? Betul. Aku udah pernah hitung soalnya. Yang Kalimantan, Sulawesi ya, even untuk lintas Jawa, Bali. Itu hemat. Hemat. Karena dia nggak nyebrang pulau. Kan kita kan jalan terus dari Betul. Pontianak sampai ke Kaltara. Habis itu bisa balik lagi kan, itu kan nyambung terus. Kalimantan paling irit. Iya, sama Jawa mungkin juga paling irit deh, karena dia kan lintasnya panjang kan. Iya, daratan yang panjang itu Iya. sangat irit. Jadi camper van itu irit kalau satu, kita menghemat untuk hotel. Ya, jadi dengan Yes. hotel udah nol, itu nggak ada biaya. Dua, kita nggak perlu sewa mobil atau motor. Benar. Udah hemat banyak, kalau cukup isi bensin doang. Dan terakhir adalah makan ya. Makan sih relatif ya. Kalau masak di mobil, bagi kalian yang bilang itu murah, ya monggo. Aku udah pernah Tapi hitung, bagi kita berdua, sama makan di aja. luar juga lebih murah malah. Sama aja. Dan karena kita konten kuliner juga, so Iya. itu awalnya. That's why kita pakai per van. Tapi kalau penyeberangannya saja butuh 35 hingga 40 juta, Itu namanya bukan hemat lagi deh. itu data ngotak namanya ya. So, aku memilih jalur yang lebih masuk akal. Kenapa? Karena menurut aku juga nggak mungkin orang ke Maluku bawa mobil. Karena aku mau channel ini informatif kan, Beb ya. Iya, benar. Jadi jangan sampai kalian tuh kayak, aku kan nggak mungkin ke Maluku bawa mobil kok. Nah, biar lebih relate, kita akan membuat model seperti orang pada umumnya kalau mau liburan ya. Dan ya aku hitung-hitung lucu-lucu aja gitu. Lu 35 juta lu udah bisa pakai untuk hotel. 35 juta itu sih baru sampai ke Ternate loh ya. Belum lagi dari Ternate kita nyebrang lagi ke Halmahera Utara loh. Wih, udah hafal lokasi Iya dia. Oke, dong. dia set spill ya. Banyak penyeberangan ini di Maluku. Kita akan kasih gambar rute dulu tentang kita mau kemana aja di Maluku Utara. Oke, yang pertama kita akan terbang ya dari Jakarta. Ke Ternate. Boom, itu kita kena biaya itu untuk cukup murah. Kita kena tiket itu 2,3 kemarin pas kita beli. 2,3 itu 2,1. 2,3 kita beli, Beb. Oh, 2,3 juta. Sekarang 2,7 ah. Coba kok cek, naik lagi ya. Dan Ada kalau kalian pergi di bulan-bulan Juni ke atas itu kena 3 juta. ya. Itu tergantung waktu. Nah, itu berarti Nah, pesawat. Iya. Nah, itu udah lumayan lah. Bagi aku oke, masuk akal lah Masih ya. masuk akal sih kalau di 2,3 meskipun udah lumayan mahal. Betul. Jadi uang-uang yang lain itu nanti aku pakai buat contoh kayak hotel. Kita udah Iya. pesan hotel di Dan Ternate. Kita juga beli motor di sana. Oh iya, kenapa kita beli motor? Karena awalnya kan mau rental. Aku udah hitung. Rental itu satu hari NMAX 150.000. Jadi kalau kita rental selama 2 bulan kenanya 9 juta ya. Iya. Kalau kita beli, memang sih beli agak mahal di 43 NMAX di sana ya. Agak gila sih, aku Agak bingung. gila sih, kita juga kaget. Padahal itu kita beli bekas loh. Kalian boleh cek harga sekarang ya. Jadi aku baru dapat brosur ya dari dealer Yamaha di Ternate. Iya. Harga NMAX NMAX Turbo itu aja udah 47 40-an juta. ya. Aku akhirnya dapetin satu buah NMAX Turbo 2025 dengan harga 42 juta rupiah. Yes, sekitar gitu. Dimana habis kita pakai 2-3 bulan, Terus kita bakal jual kembali ke orangnya. betul. Jadi ya itu maksudku lebih masuk akal. Itu Iya. itu pola kami pakai pas kita keliling Lombok kemarin ya. Yes. Nah, itu plannya. Nah, habis dari Ternate kita akan berangkat ke Tidore. Tidore kita nyebrang ke Halmahera. Di Semua kita Sofivinya, kunjungi semuanya. kita kunjungi dari Betul. Sofivi, Weda, Tobelo, Jailolo. Jelele. Dan juga kita akan nyebrang ke Morotai ya. Ya, Kemudian kita juga akan main pulau-pulau lainnya. Pulau Obi, Pulau Bacan, banyak deh. Wih, udah hafal dia. Awalnya Cuma hafal secara garis besar. kita buta kayu tentang Maluku karena biar kalian juga ngerti tentang kayak Kojon kalau Cediana kalau mulai perjalanan tuh kalian mikirnya apa kalian buat detail rute atau gimana? Aku bilang Nggak enggak. ada, cuma hanya secara garis besarnya aja. Aku cuma lihat di peta, oh ini pulau di mana, oke. Nanti sampai lokasi baru aku nanya warga lokal. Benar. So ya ini juga bagian kayak persiapan lah sebelum kita ke Maluku sana. Makanya aku mau hitung nanti di akhir dari misi kita yang Maluku Utara adalah aku mau benar-benar melihat road trip itu kalau di kepulauan itu masuk akal atau enggak. Karena kasusnya kita tuh kayak kemarin kita main ke Lembata. Oh iya, kayak Alor sama Lembata itu kan lumayan pulau kecil. Dan aku juga dapat kabar, Pulau Tidore kita keliling 2,5 jam itu udah habis. Itu Ternate saya. Ya itu Ternate, Tidore Tidore lebih juga kecil sama. lagi. Tidore lebih kecil. Terus kita juga lihat Halmahera Utara juga mau dibilang gede-gede banget juga enggak, kalau nggak 1000-an ya. Ya 1000-an kilo 1000-an tamat. kilo. Tamat. Iya.
Dan yang paling penting adalah bukan cuma jaraknya ya. Tapi jalannya banyak yang kecil-kecil kali ya. Betul. Aku belajar banyak. Untung dulu yang pas kita ke Lembata dan ke Alor, aku nggak bawa mobil. Iya, kalau enggak kita pasti susah banget eksplor sampai ke dalam. Betul. Aku tidak akan bisa masuk ke desa Atakore, di mana ada orang yang lagi merebus barang pakai tenaga bumi, ingat? Nah, iya. Karena jalannya hancur, mobil nggak bisa masuk. Bener. Lalu yang pas kasus kita main ke desa Lamalera ya, ingat nggak pas arah pulang lewat jalur pantai, itu jalannya hancur lebur. Ada kawan kita Dan jalannya kecil banget, tepi jurang, ngepas satu mobil. tepian jurang. Hmm. Dan kawan kita si Kis ya pernah bawa mobilnya ke sana dan bemper hancur, bahkan tangki bensin tergores. So ya, that's what happen kalau kita maksa pakai mobil. Iya, kalau di kepulauan itu tetap susah sih kalau bawa mobil ya. Ya, karena kalau kalian nyadar ya, sebenarnya konten Jajago itu lambat, pelan, tapi tuh kayak lebih detail. Jadi setiap spot, kita tuh kan jalan pelan ya, jadi 1 jam berhenti kita ngonten itu kan. Aku tuh mau lebih detail, jadi nggak cuma kita kayak ambil mobil keliling-keliling pulang, nggak. Iya. Nah, aku spare lama sekali hanya buat Maluku Utara, yang mana orang normal itu motoran hanya mungkin seminggu udah tamat. Kita spare waktu hingga 2,5 hingga 3 bulan. 2,5 bulan lah. Karena aku juga mau kasih tahu kalian bahwa perjalanan beda ya antara kita liburan sama konten jalan-jalan. Benar. Itu beda. Jadi yang normal contoh kita liburan 1 minggu udah puas, kalau konten, Mana berbulan-bulan itu pun belum tentu kelar. iya. Karena kan kita harus naik turun motor, jalan bentar berhenti, betul Beb? Yes. Terbangin drone lah, kalau rekam mobil, rekam Apalagi jalan kita lah. kan cuma berdua. Nggak ada tim. Dan kita juga harus kayak ketemu narasumber lokal, kayak naik-naik dia. Lo harus riset lagi, benar nggak nih ini informasi benar nggak? Jadi banyak Iya. hal yang harus dikerjakan gitu loh. Ya begitulah kawan ya. That's curhatan kita sementara untuk persiapan ke Malukunya. Sekalian juga kita mau bacakan beberapa pertanyaan umum yang ditanya ya. Ada yang ngomong, kok kalau gitu cari sponsor aja, endorse ya. Jadi bisa ke Maluku dengan bawa campervan-nya. Jadi begini kawan ya. Nggak Tidak. semua tempat kita harus tunggu endorse baru jalan. Kalau nggak ada endorse berarti kita nggak jalan-jalan dong. Iya. Itu kesalahpahaman yang cukup sering terjadi ya. Iya. Kalau kalian nonton dari awal channel Jajago, kalian akan nyadar bahwa biasanya perjalanan Jajago itu kita bahkan beberapa tahun di awal itu full kita nggak pernah ada sponsornya. Makanya kalau kita butuh uang ya kayak kemarin di awal-awal yang kita sampai harus jual-jual barang, ngontrakin rumah ya karena kita mau bangun campervan dan uang nggak cukup gitu kan. Iya. So banyak yang salah kaprah kayak oke, sponsornya banyak gitu. Nggak semudah itu kawan ya. Dan kita juga jujur, kita tuh tidak pernah dengan aktif kayak mencari sponsor. Karena menurut aku, sponsor itu bukan sesuatu yang kau minta dan kau kayak, halo kita kirim proposal minta sponsor itu, bukan. Kita harus memberikan timbal balik yang sesuai. Karena kita kan mau berpartnership dengan si brand itu kan. Benar. Jadi itu aku pengen mereka tuh juga bangga dan seneng kerjasama dengan Jajago. Jadi mereka yang approach. Nah rata-rata kalau kalian lihat channel kita ya, dari brand-brand kita yang kita kerjasama bareng, yang kita promosiin, itu rata-rata tuh kita yang di approach. Brand kontak kita via email atau IG, kemudian kontak-kontak, diskusi, meeting, dan berjalan kayak sekarang. Karena menurut aku karya yang bagus itu pasti dihargai. That's why kalau kalian nyadar, konten Jajago itu memang cukup effort ya. Thank you banget. Ya, ada kabar gembira aku mau kasih tahu ya. Jajago itu sudah ada program TV-nya loh. Yeay. Di mana sayang? TV One setiap hari Sabtu. Ya. Tayangnya di jam 9 pagi. Jadi kalian bisa nonton di TV One tiap hari Sabtu itu muncul. Dan itu akan tayang tuh selama setahun ke depan. Yes. Wey. Nah, itulah hasil dari apa ya, karya yang kita buat. Jadi effort yang kita buat tuh kita nggak main-main. Itu juga kita mau sharing ke kalian. Tentang tadi kan kamu udah bahas, bedakan antara liburan dengan bikin content traveling. Kalau kayak Jajago mau jalan kali ini, kita tuh selalu anggap ini sebagai kerjaan. Benar. Jadi kita tuh enggak main-main kalau kita pas sampai lokasi itu nggak cuma kayak hihi haha lihat-lihat, enggak. Bahkan Riana udah kita beberapa kali kayak kita harus diskusi di depan karena ini penting. Kalau tidak ada diskusi di depan, jadi gini loh, bahwa enak ya liburan tapi dapat duit, betul Beb? Betul. Nah fakta gimana? Rasanya nggak gitu. Karena harus Jadi bedakan. iya, jadi kita harus bikin konten yang bagus. Kan baru dilihat orang kan. Iya, dan konten bagus kan butuh effort. Yes, dan aku harus turun.
Ya, satu untuk angle ya. Riana bakal turun ngambil banyak angle. Belum lagi aku nggak bisa bawa drone. Paling aku nyetir, John yang drone nanti. Mampus. Nah, Kalau motor sih aku masih bisa nyetir lah ya, tapi kalau mobil aku nggak bisa nyetir, boy. nanti dia nyetir. Aku nengok akibat itu. Lalu kayak contoh nih, kita tuh bisa lama sebuah tempat karena untuk ngambil momen. Mau ngambil adegan sunset aja, kadang-kadang kalau lagi cuaca mendung, aku harus stay beberapa hari buat nunggu sunset itu muncul. Betul, Beb? Iya. Dan kamera, gear, even kayak kita ngomong gini aja, aku harus set up kayak cahaya cakep, kemudian kayak audio yang jernih. Jadi teman-teman yang nonton kan juga Anda happy ya nontonnya ya. Kayak ini konten yang memang tuh dibuat nggak sekedar goyang-goyang rekam nggak jelas pakai kamera HP gitu loh. Karena menurut aku ini sudah jadi profesi. Iya. Nah, itu yang membedakan antara liburan doang dengan bikin konten traveling. Iya. Dua hal berbeda. Nah, By the way, kenapa kita jadi curhat, weh? nggak apa-apa lah, kan ini kan curhat untuk memulai season baru. Gitu ya. BTW sebenarnya cerita-cerita ini aku sering rutin ceritakan di membership. Nah, mengapa di membership? Karena menurut aku kalau kami kesingkat cerita gini nanti dibilang, wah kalian selalu mengeluh gitu ya. Cuma tujuan kami itu adalah aku mau kasih kalian lihat apa adanya. Sama kayak awal mula Jajago mulai perjalanan, kalau kalian nyadar ya, itu bertahun-tahun yang lalu aku udah bilang kisah kita tuh mau dibuat sebagai kayak perwakilan dari teman-teman sekalian mau jalan. Kami tuh jadi kayak ya kelinci percobaan lah, Beb ya. Iya. Bagaimana kalau ada dua bocah yang tak jelas ini untuk keliling Indonesia? Plus minusnya apa aja? Nah, aku tuh mau cerita tentang suka dukanya. Dan itulah kenapa aku bikin member. Tugasku adalah diserak curhat tentang apa yang terjadi, kondisi keuangan kita gimana, bagaimana cara kami kayak AdSense YouTube tuh berapa, masuk nggak dihitungkan dan semua titik bengek. Cuma karena konten itu terlalu tidak jelas dan baik curhat-curhat yang tidak jelas itu, maka aku bikin dalam bentuk member biar tidak mengganggu konten utama seperti ini. Gitu, boy. Itu oke untuk curhat opening kita, dan sekarang kita akan kembali ke Jajago ya di zaman backpacker. So, kita mau packing dulu. Kita akan angkut barang-barang dari Rangga yang esensial dan kita masukin dalam tas. Let's go. Get up and let's face it. No need to erase it. 'Cause memories make you strong. Breathe in and get going. Breathe out and stop moaning. You gotta get out and try. Kau lihat, boy. Kena ini, dia kan tumpah kena cairannya, jadi berubah. Tak lama ini pun berubah warna dah. Hah, Bukan betul? warna oranye dah. OMG, jadi warnanya agak sendu-sendu gitu. Iya. You a better man. 'Cause life goes on. For the lovers, yeah, life goes on. It goes on, yeah, life goes on. If you live it, yeah, life goes on. It goes on, yeah, life goes on. Ngapain mbak kau bawa itu? Kita ini kerja bukan jalan. Aja. Kita bukannya kerja kah? Dibawanya semua. Through mess ups you're learning that life keeps on turning. So keep on spinning. Bye Rangga. Dadah. Dadah. Miss you. We miss you. Baik-baiknya. Bye-bye. Kita ucapkan selamat tinggal buat Rangga ya. Sehat-sehat kawan. Ketemu kau lagi. Ini adalah mode Jajago backpacker. Ala backpacker nih. Tas Ini couple dan sandal couple. Udah siap buat petualang. ini Dan berapa liter? punya aku udah apa? Ini tasnya Moby Garden 48 liter plus 8 liter. Dan tadi aku nimbang punya John di 13 kilo ya. Punya aku juga sama deh 12-an kilo gitu lah. ini gear untuk dokumentasi, Ini juga drone. Dan yang Dan- 13 kilo. Ih, Kita lihat apakah kita strong menghadapi Maluku Utara. Oke, siap. let's go. Yeay. Perjalanan kami itu bakal dimulai dari Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Dan untuk tiket pesawatnya dari Jakarta ke Ternate, kami tuh kena sekitar 2,3 juta per orang. Dengan rute dari Jakarta, kita tuh bakal transit lebih dahulu ke Makassar. Nah, abis itu baru lanjut ke Ternate. Ya, kami tuh berangkat dari jam 10 malam dan estimasi ketibaan sekitar di jam 6.30 pagi.
Jadi ya total penerbangan sekitar 6,5 jam dan kita bakal ngerasain perbedaan 2 jam ya karena zona waktu bakal berubah dari WIB menjadi WIT. Life goes on. If you live it, your life goes on. It goes on. Your life goes on. Kita telah mendarat di Bandar Udara Internasional Sultan Babula. Selamat datang di Ternate. Waktu sampai saat ini menunjukkan pukul 6:20. Waktu di Ternate adalah 1 jam lebih cepat dari waktu di Makassar. Untuk alasan keselamatan, tetaplah duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk aman sudah dipadamkan. Yeah, life goes on. Akhirnya, setelah penerbangan cukup panjang, kami pun telah tiba di Bandar Udara Sultan Babulah, Ternate. Setiba di Ternate, kami tuh udah langsung dijemput oleh Bader Boy Ternate ya. Kali ini namanya ada Bang Rizwan ya. Cuaca juga seakan menyambut kami dengan cerah. Setelah sebelumnya hujan lebat nih. Pertanda bagus lah di kota ini ya. Dan selamat datang di kota Ternate. Ini tuh ibu kota dari Provinsi Maluku Utara. Itu berada di sebuah pulau kecil dengan Gunung Gamalama sebagai pusatnya. Kata orang lokal sih, Ternate itu ibaratnya kayak tumpeng nasi kuning gitu loh. Jadi, tengah-tengahnya ada Gunung Gamalama dan sekitarnya adalah kotanya. Walaupun luas wilayah nggak terlalu besar, Ternate itu punya kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Karena pusat pemerintahan, ekonomi, dan berbagai aktivitas masyarakat itu terpusat di kota ini. Secara geografis, Ternate itu dibilang unik ya, karena tuh kota, gunung, dan laut tuh berada dalam sangat dekat banget. Dan dalam waktu singkat, kamu tuh bisa berpindah dari kawasan kota yang satu ke latar belakang yang lain gitu loh. Kondisi ini tuh bikin Ternate terasa hidup dan padat. Namun tetap punya pemandangan alam yang sangat kuat. Ternate juga punya peran besar dalam sejarah dunia. Dulu, kota ini tuh merupakan pusat perdagangan cengkeh, rempah yang pernah jadi komoditas paling mahal di Eropa. Karena itu, bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris datang dan membangun benteng-benteng di Ternate. Dari sini, kamu tuh bisa lanjut perjalanan lagi ke pulau-pulau lain kayak Tidore, Halmahera, dan masih banyak lagi. Posisi itu strategis ya, dan sejarahnya tuh gede banget. Dan semuanya ada di Ternate. Sekarang kami tuh langsung diajak oleh Bang Rizwan untuk mencicipi kuliner wajib yang buat kalian yang baru tiba di Ternate. Dan ternyata di kota ini punya kebiasaan makan pagi yang cukup unik. Mereka tuh makan nasi kuning. Agak mirip lah ya dengan kebiasaan makan pagi yang kami temukan di Kalimantan dan juga Sulawesi. Warung nasi kuning ini memang nggak punya nama. Untuk proporsinya harga tuh 15.000, udah dapat banyak topping dan juga dapat 1 telur rebus. Banyak orang pagi-pagi udah di sini buat makan ataupun dibungkus untuk dibawa ke bandara. Bahkan nasi kuning ini dibawa sampai ke Jakarta. Dan nasi kuning Ternate memang lain ya. Aroma kuning itu pekat ya. Aroma itu wangi rempah. Dan nasi itu pulen ya, jadi nggak lembek sama sekali. Sekali disendok dengan topping-toppingnya tuh rasanya gurih. Karena ada banyak sekali topping-topping dari ikan. Dan rasa manis tipis semuanya terasa. Rempahnya sih kerasa banget sih. Emang mantap. Dengan harga segini dapat topping melimpah. Ya wajar ya, ini warung nasi kuning paling legend yang ada di Ternate. Kita dari tadi dengar suara burung tuh banyak banget. Rupanya di atas woy sarangnya. Ini burung apa sih Bang? Pipit. Bukan ini. Syadu kali weh. Syadu betul. Ini sarangnya weh. Dadah. Betul nih.
Dan sekian dulu episode kita untuk kali ini. Karena habis ini kami bakal spill kepada kalian persiapan kami buat menjelajahi Maluku Utara. Kita bahkan akan mulai dengan membeli motor bekas yang ada di sini. Pokoknya banyak deh mau kami ceritakan, tapi nanti ya, karena kami lagi proses editing dulu. So, thank you buat kalian udah nonton dari awal sampai akhir ya. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Dadah! Kind of strange how I can take a beat. Masih nonton ya? Buat kalian yang mau support kita, kalian bisa join dengan jadi member yang ada di bawah. Di sana kita akan kasih kamu lihat video-video spesial yang hanya bisa diakses oleh member. Ya. Misalnya seperti Behind the scene-nya kita. betul sehari-hari kita, dan juga ada hal-hal bersifat contoh keuangan ya. Ya. Pengeluaran kita, mungkin kayak cara cari uang dan sponsor dan perjalanan, atau mungkin hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa kita ceritakan di konten pada Benar. umumnya ya, karena ada hal-hal yang cukup sensitif kalau kita kasih di publik. Oke, so kami tunggu kalian di fitur membership. Thank you banget buat kalian yang jadi member ya. Berkat Anda lah kita bisa terus membuat video seperti ini ya. Benar. So, thank you sekali lagi ya. Selamat bergabung di membership Jajago dan bergabung di keluarga besar kita ya. Ditunggu semua di sana dan Dadah!